Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat melakukan operasi Patuh Jaya di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Seorang siswi sekolah menangis karena terjaring razia, kedapatan tidak mengenakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Siswi sekolah menengah atas ini hanya bisa memohon sambil menangis karena tidak mengenakan helm dan membawa surat berkendaraan saat melintas di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Ia tidak bisa berbuat banyak ketika polisi meminta surat kendaraan. Polisi menahan kendaraan dan meminta siswi ini pulang mengambil surat kendaraan. Dalam razia, polisi mendapatkan 15 kendaraan yang kesemuanya adalah kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran. Sementara di Jalan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, perilaku buruk pengendara masih diperlihatkan masyarakat. Selain nekat memutar arah melawan arus lalu lintas, pengendara sepeda motor yang panik naik trotoar jalan untuk menghindari pemeriksaan. Tim Liputan Transmedia melaporkan pengendara tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain ketika melakukan pelanggaran. Hari ke-13 operasi Patuh Kalimaya Satlantas Polresta Tangerang menindak 1.000 pengendara sepeda motor karena tak memiliki SIM, lawan arus hingga tidak memakai helm. Memasuki hari kedua sosialisasi ganjil genap, ada masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan umum dalam aktivitas sehari-hari untuk menghindari aturan ganjil genap. Lalu bagaimana pekerja kantor menyiasati aturan ganjil genap? Berikut laporannya. Hari ini merupakan hari kedua diberlakukannya kembali ganjil genap di DKI Jakarta. Saya sudah janjian dengan salah satu karyawan yang akan pergi bekerja. Dan saya akan melihat seperti apa aktivitas dan persiapannya dalam menghadapi ganjil genap di tengah pandemi COVID-19. Apakah dia tetap menggunakan kendaraan pribadinya atau justru dia memilih untuk menggunakan kendaraan umum? Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sudah mulai diberlakukan kembali di tengah masa transisi PSBB dan tersebar di 25 ruas jalan di Ibu Kota Jakarta. Kebijakan ini berlaku dari Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 hingga 9 malam. Ketentuan ini ditujukan untuk menekan pergerakan masyarakat dalam mengurangi potensi penularan COVID-19. Namun apakah keputusan ini justru membuat masyarakat sulit beraktivitas sehari-hari di tengah pandemi? Mbak Nana, tadi kan saya udah melihat nih persiapannya Mbak Nana mau pergi ke kantor nih ya hari ini. Tapi kalau misalnya Mbak Nana sendiri, ini akan tetap pakai kendaraan pribadi atau memilih untuk naik kendaraan umum nih Mbak? Saya memilih untuk naik kendaraan umum. Soalnya kan ganjil udah diberlakukan dan kebetulan mobil saya ganjil dan hari ini kan genap. Tapi kayak merasa kesulitan nggak sih Mbak sebagai orang yang harus bekerja ke kantor, terus di masa pandemi ini juga, tapi harus naik kendaraan umum? Kalau saya sendiri sih merasa kesulitan ya, soalnya saya hari-hari kan biasa naik mobil, apalagi semenjak COVID-19 ini kan nggak berani naik kendaraan umum, jadi kayak worry aja gitu. Di hari kedua penerapan ganjil genap, Nana sebagai karyawan yang pergi bekerja terpaksa tidak bisa menggunakan kendaraan karena nomor kendaraan yang ganjil. Sedangkan hari ini adalah tanggal genap. Akibatnya ia harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke tujuan. Karena kantornya terletak di daerah Kuningan dan harus melewati kawasan ganjil genap yakni HR Rasuna Said, maka kendaraan umum seperti ojek online lah yang dipilih sebagai transportasi untuk tiba di kantor. Meski jarak dari rumah menuju kantor tidak terlalu jauh dan hanya memakan waktu 15 hingga 20 menit, hal ini cukup menyulitkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Padahal seharusnya ketika pandemi, siapapun harus lebih menjaga kebersihan dan keamanan diri sendiri serta menjalankan protokol kesehatan. Dita Riantika, Bramantya, Jakarta.